Shalom, selamat siang. Sungguh begitu baik Tuhan ya, karena sampai saat ini Tuhan menyertai kita, Tuhan telah menolong kita bekerja dari pagi sampai siang, dan kita diberi waktu untuk bertemu dengan Tuhan di siang hari ini. Saudara-saudara, hamba Tuhan Pendeta Sandy Marbun bersama penatua dan anggota dari Jemaat Depok Timur akan memimpin kita pada siang ini dan membawakan firman Tuhan pelajaran dari buku Yesaya. Sekali lagi, misi daripada pertemuan ini adalah untuk mengalami pengalaman Nabi Yesaya. Bertemu dengan Tuhan, melihat kerup Tuhan, lalu Tuhan katakan, siapakah yang akan kuutus? Karena dia sudah bertemu dengan Tuhan dan izinkan Tuhan berada dalam dirinya, ini aku, utuslah aku. Semoga pertemuan kita dengan Tuhan siang ini menjadikan kita motivasi untuk ikut terlibat dalam penginjilan. I will go. Tuhan memberkati. Baik, selamat siang bagi kita semua. Salam sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan masih menyertai kita hingga pada saat kedatangan Tuhan yang kedua. Pada saat ini kita akan memulai acara perbaktian kita. Kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Sion, halaman 371, saya akan share ya. Oke, doa buka oleh Mas Yoyon. Baik, Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu atas kasih karunia Tuhan. Kami mendapatkan kesempatan untuk meluangkan waktu sejenak pada siang hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan bekalilah kami hikmat akal budi dari surga. Dan tolong berkati masing-masing kami yang telah bergabung di dalam acara Zoom ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang belum sempat bergabung, dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan berkati. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita menyaksikan acara diskusi kita bersama-sama, kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh keluarga-keluarga di Jemaat Depok Timur. Baru
tanggamu nanti, dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Janganlah ada yang hilang dari yang kau kasihi, agar semua berkumpul di rumahku kelak nanti. Tetap utuh kalingkaran rumah tanggamu nanti, dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Dalam doa pagi petang kita semua berkumpul, menyanyikan lagu merdu puji Tuhan di surga. Tetap utuh kalingkaran rumah tanggamu nanti, dalam negeri yang mulia, di rumah di surga. Baik, kita akan menyaksikan diskusi Sekolah Sahabat yang akan dipimpin oleh Pak Hamanulang dengan dua narasumber kita, baik Pak Pendeta kita, Pak Pendeta Sandy Marbun, dan juga Pak Hutauruk. Dipersilakan Pak Hamanulang. Baik, terima kasih Saudara William yang sudah membuka acara kita pada siang hari ini. Salam, selamat siang bagi kita semua. Shalom. Baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sahabat kita. Dan pada hari Rabu ini, pelajaran kita berjudul Komunitas Iman, di mana mengambil dari ayat Yesaya 66 ayat 21 yang berkata sebagai berikut, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Dalam ayat ini kita mendapati pelayanan imam tidak lagi ditujukan kepada keturunan Harun, tetapi sudah diberikan kepada orang lain dan orang-orang Lewi. Tentu kita ingin mengetahui seperti apa pertanyaan ini. Oleh karena itu kita akan mintakan kepada Bapak Pendeta S. Marbun untuk menjabarkan apa yang sebenarnya yang sedang terjadi sehingga Nabi Yesaya berbicara di luar kebiasaan yang berlaku di antara bangsa Israel. Silakan Pak Pendeta S. Marbun. Baik, terima kasih Bapak Ketua Hamanulang yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membahas pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari Rabu ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang telah menyempatkan diri di sela-sela jam istirahat kantor ya. Seharusnya ini makan badani, tapi kita makan makanan rohani. Luar biasa ya, sukacita yang besar yang Tuhan boleh berikan bagi kita di kesempatan yang penuh dengan sukacita ini. Baik, apa yang terjadi saudara yang kekasih dalam Kristus sehingga kepada Nabi Yesaya disampaikan sesuatu yang tidak lazim terjadi kepada bangsa Israel. Allah telah membuat ketentuan bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir untuk menjadikan mereka menjadi imamat yang rajani. Itu dapat kita baca di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6. Di dalam Keluaran 19 ayat yang ke-6, firman Tuhan mengatakan,
kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudaraku, Allah menyampaikan kepada Musa bahwa Allah telah memilih orang Israel untuk menjadi imamat yang rajani. Hal ini telah berlangsung selama mereka berada di padang gurun dan setelah mereka menetap di tanah Kanaan dengan memilih Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Ya, jadi pekerjaan ini tidak diberikan kepada semua suku, tetapi diambil dari Harun dan anak-anaknya. Saudara, firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 28 ayat yang pertama. Keluaran 28 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eliasar, dan Itamar. Jadi sangat jelas sekali ya, bahwa pekerjaan imam itu disebutkan Harun dan anak-anaknya. Bagaimana dengan suku Lewi? Mari kita lihat. Sedangkan untuk suku Lewi, mereka ditetapkan Tuhan untuk melayani Harun. Jadi bukan melayani Tuhan, tetapi melayani Harun dan anak-anaknya. Dan memelihara kemah suci itu dapat kita baca di dalam Alkitab, di dalam Bilangan 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan bacakan kepada kita ya. Jadi kita melihat konteksnya dari Alkitab. Bagaimana yang di dalam Yesaya pasal 66 ayat 21 itu kita melihat bangsa lain dan orang Lewi menjadi imam. Sementara Alkitab mengatakan bahwa suku Lewi tidak boleh menjadi imam. Nah, kita baca ayatnya. Dalam Bilangan 3 ayat 6 sampai 8. Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun supaya mereka melayani dia. Ayat yang ke-7. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Ayat yang ke-8. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel. Dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Selanjutnya di ayat 9 yang ke-10 berbicara hal yang sama juga. Dikatakan ayat yang ke-9, orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya sepenuhnya. Ayat yang ke-10, tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam, sebab orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Saudaraku, dengan demikian, kapan terjadi perubahan ini? Ya. Di ayat ini sudah sangat jelas penunjukan kepada Harun dan anak-anaknya dan suku Lewi, apa yang harus mereka kerjakan. Tetapi di dalam Yesaya pasal 66 ayat 21, pekerjaan itu beralih. Bukan lagi dikerjakan Harun dan anak-anaknya. Kapan perubahan ini, saudaraku? Sehingga pekerjaan pelayanan sebagai imam tidak lagi dipegang keturunan Harun.
Saudara yang kekasih dalam Kristus, sekali lagi saya bacakan kepada kita Yesaya 66 ayat 21. Itu yang merupakan konteks pembahasan kita pada hari ini ya. Di dalam Yesaya 66 ayat 21, juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Saudaraku, pekabaran ini tentulah berbicara jauh ke depan, di mana pekerjaan keimamatan dalam bait suci sudah berakhir. Kalau belum berakhir, tidak mungkin pekerjaan itu diberikan kepada bangsa lain dan juga kepada suku Lewi. Untuk itu, saudara yang kekasih, mari kita melihat apa yang dikatakan di dalam perjanjian baru. Mari kita baca di dalam Markus 15 ayat 37 dan 38. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus 15 ayat 37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ayat 38. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Apa artinya, saudaraku? Kekudusan daripada bait suci dan bilik yang suci dan bilik maha suci sudah tidak lagi seperti sebagaimana mestinya. Sebab orang dari luar sudah dapat melihat langsung ke dalam bilik yang maha suci. Sudah robek. Artinya, saudaraku, ketika Yesus menyerahkan hidupnya, nyawanya di kayu salib, Yesus adalah korban sesungguhnya dari pekerjaan imam itu sudah digenapi. Dengan demikian, pekerjaan keimamatan Harun dan keturunannya sudah selesai, sudah berakhir. Jadi kita dapat melihat apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Nabi Yesaya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan zamannya. Tetapi dia tahu semuanya itu pasti akan terjadi walaupun bukan pada zaman Nabi Yesaya. Allah menunjukkan hal yang akan terjadi di kemudian hari yang bukan terjadi pada zaman Nabi Yesaya. Demikian penjelasannya, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Sudah memberikan satu penjelasan yang cukup jelas dan baik. Mengapa pekerjaan imam itu sudah beralih dari Harun dan keturunannya kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian, pada kesempatan yang baik ini, juga saya mau bertanya kepada Bapak Ketua Ahutauruk. Begini Pak, setelah pekerjaan keimamatan ini berakhir secara bangsa, apa yang Allah lakukan selanjutnya? Mungkin Bapak Ahutauruk bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Pak Ketua Manulang atas pertanyaannya. Setelah pekerjaan keimamatan ini berakhir secara bangsa, apa yang Allah lakukan selanjutnya? Keimamatan itu bukan lagi dipegang satu keturunan lagi, tetapi menjadi milik banyak orang. Bangsa-bangsa itu dapat kita baca dalam 1 Petrus 2:9. Firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah yang dimaksudkan dengan komunitas iman, di mana setiap orang dapat terhubung kepada Allah tanpa diantarai oleh oknum manusia biasa, melainkan mereka adalah saksi-saksi Allah untuk menghidupkan tabiat Allah. Panggilan pertama ditujukan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang berbangsa Yahudi, tetapi juga kepada semua bangsa. Perintah itu juga berlaku untuk menjadi juru kabar Allah. Itu dapat kita baca dalam Matius 28 ayat 19. Firman Tuhan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan juga dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang Yahudi Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Selanjutnya di Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Berikutnya di Kolose 3:11, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikian penjelasannya Pak Ketua Manulang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ketua Hutauruk. Nah, ada pertanyaan saya yang lebih menarik lagi di pelajaran kita hari Rabu ini, dan pertanyaan ini saya tujukan kepada Bapak Pendeta. Pertanyaannya begini, Pak Pendeta. Apabila pekerjaan pelayanan keselamatan ini telah sampai kepada banyak bangsa, seringkali terdapat warna yang ragam mempengaruhi perilaku orang-orang Kristen saat ini. Seolah-olah ada yang lebih intelek dan yang biasa. Mengapa seperti ini terjadi, Pak Pendeta? Bisa dijelaskan, Pak Pendeta? Baik, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa keselamatan itu telah sampai kepada kita. Amin. Dalam menjalankan keimanan ini memang akan mengalami banyak pergolakan dan tantangan kepada tiap-tiap orang Kristen. Saudaraku, semua itu tergantung bagaimana kita memandang kepada Yesus Kristus sebagai penyelamat kita. Mari kita lihat apa nasihat daripada firman Tuhan. Kenapa ayat ini diberikan, saudara? Tentu Allah memberikan ayat ini adalah karena Allah melihat bahwa kehidupan kekristenan itu akan mengalami apa? Gejolak-gejolak yang mereka hadapi. Maka Allah akan selalu memberikan tuntunannya untuk mengingatkan orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Mari kita baca di dalam Wahyu 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudaraku, Kristus mengingatkan bahwa di dalam kekristenan itu tidak boleh seorang menjadi Kristen, dia akan selamanya apa? Selamat. Dia akan selamanya menjadi orang yang super. Tidak, saudaraku. Kekristenan itu adalah satu perjuangan seseorang untuk memiliki ketekunan, untuk memperoleh kesetiaan kepada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca di dalam Wahyu 14 ayat 12, firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 14 ayat 12, apa dikatakan? Firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi saudaraku, kekristenan itu adalah suatu perbuatan, tindakan untuk menyerupai Kristus yang akan selalu mendapat tantangan dan rintangan. Di ayat yang ke-20,
Yesus berkata kepada Yohanes yang kekasih, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Dalam perjalanan kehidupan kita, ada nasihat yang diberikan Allah. Karena dia tahu bahwa kehidupan kekristenan itu tidak jauh dari apa yang telah dialami bangsa Israel. Saat Allah memilih mereka menjadi umat kesayangannya dari antara bangsa-bangsa dari dunia ini. Kesabaran Allah dan kesetiaannya serta hukumnya akan menjadi selalu pengingat kepada kita untuk selalu bersandar kepadanya, agar kita tidak menjadi angkuh dan jatuh ke dalam dosa. Menjadi pewaris janji Allah dan selanjutnya diangkat untuk menjadi imamat yang rajani bukanlah mandat untuk menjadi kelompok yang elit yang menyombongkan diri, tetapi sebuah pengutusan untuk bergabung dengan orang Yahudi dalam menggambarkan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Kemudian dalam Galatia 3 ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, hamba Tuhan Paulus selalu mengingatkan bagaimana identitas menjadi orang Kristen tidak menjadikan kita menjadi lebih hebat dari suku-suku yang lain atau etnis yang lain, tetapi semua sama. Itulah yang harus kita ingatkan supaya kita tetap bersandar dan berpegang teguh kepada Tuhan. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta S. Marbun yang sudah memberikan penjelasan yang begitu jelas. Sebagai lagu tutup, saudara-saudara, kita akan menyanyikan satu ayat saja, lagu Sion. Satu ayat saja, lagu Sion halaman nomor 357, Kasih yang Bahagiakan. Selamat malam waktu Amerika untuk Anda semua yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Vista, yang sudah juga bergabung melalui Zoom dan juga yang sudah bergabung melalui Facebook live stream ataupun mungkin YouTube live. Selamat bergabung di acara pembahasan firman Tuhan atau yang dari pelajaran Sekolah Sabat dan dengan judul Misionaris dan Pemimpin Ibadah. Misionaris dan Pemimpin Ibadah. Apakah artinya dari antara orang-orang yang terluput untuk membawa orang-orang dari segala bangsa sebagai persembahan kepada Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 66 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Apa arti daripada ayat tersebut? Ya. Oke, baik, mari kita baca ayat tersebut. Yesaya 66 ayat 19-20 katakan, "Aku akan menaruh tanda di tengah-tengah mereka dan akan mengutus dari antara mereka orang-orang yang terluput kepada bangsa-bangsa." Yang kita sudah bangsa Tarsis, Pulut, ke Mesek dan Ros, ke Tubal dan Yawan. Ke pulau-pulau yang jauh, yang belum pernah mendengar kabar tentang aku, dan yang belum pernah melihat
kemuliaanku, supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat ke atas gunungku yang kudus ke Yerusalem, firman Tuhan. Sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Jadi inilah arti ya daripada perkataan tersebut ya. Allah mengutus orang-orang yang terluput dari kehancuran untuk pergi ke ujung-ujung bumi kepada mereka yang tidak mengenal tentang Allah. Kenapa? Supaya mereka memberitakan kemuliaanku di antara bangsa-bangsa. Inilah salah satu pernyataan tema jangkauan misionaris yang sangat jelas dalam Perjanjian Lama. Ingat, beberapa waktu yang lalu saya berbicara di acara ibadah ini tentang bagaimana metode penginjilan menurut ahli-ahli teologi ya saat ini. Katakan bahwa orang Israel atau Perjanjian Lama, mereka hanya panggil orang untuk datang. Mereka tidak pergi keluar ya. Dan hanya di Perjanjian Baru diperintahkan untuk apa? Untuk keluar. Tapi kita lihat ada juga konsep misionaris yang terdapat juga di dalam Perjanjian Lama seperti pelajaran kita pada malam hari ini. Dengan kata lain, bukan saja orang akan ditarik mendekat kepada bangsa Ibrani, namun beberapa orang Ibrani akan pergi kepada bangsa-bangsa lain dan mengajarkan kepada mereka tentang Allah yang benar. Ini adalah sebuah atau satu paradigma yang sangat jelas yang tentunya kita lihat dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Meskipun ada upaya jangkauan keluar oleh misionaris yang Yahudi yang terjadi di antara waktu kembalinya mereka dari pembuangan hingga kedatangan Kristus, atau dengan kata lain, ada juga misionaris Yahudi yang ada di Perjanjian Lama. Dengan kata lain, waktu mereka kembali dari pembuangan di Babel hingga kedatangan Yesus, tapi jemaat Kristen yang mula-mula menyebarkan Injil dengan cepat dan dengan skala yang lebih besar. Jadi betul Perjanjian Baru itu keluarnya itu lebih apa? Lebih cepat dan lebih besar daripada Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, ya pada umumnya datang ke Sion, datang ke Zion, tapi kemudian juga tetap ada juga apa? Keluar dari Zion, tapi itu mungkin bukan dalam skala yang besar dengan kecepatan yang seperti di Perjanjian Baru. Kemudian pelajaran sahabat kita katakan, sama seperti orang Israel membawa persembahan gandum untuk Tuhan di baitnya, demikianlah para misionaris akan membawa persembahan kepadanya. Namun persembahan mereka adalah seluruh suku dari segala bangsa. Dan sama seperti persembahan gandum menjadi suatu persembahan kepada Allah yang tidak disembelih, bukan persembahan korban, ya. Maka para petobat yang dibawa kepada Tuhan akan dipersembahkan kepadanya sebagai korban yang hidup. Roma 12 ayat 1 juga, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban ya, yang hidup bagi Allah. Jadi untuk gagasan bahwa manusia dapat dipersembahkan sebagai satu jenis persembahan kepada Allah, perhatikan sebutan dalam upacara pentabisan orang Lewi, yaitu mereka sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Jadi poin di sini adalah bahwa kita seperti dalam acara korban-korban ataupun persembahan di Ka'bah, ya, di Ka'bah di Padang Gurun ataupun Ka'bah di Perjanjian Lama, ada juga korban-korban yang tanpa harus disembelih. Seperti di sini katakan korban gandum. Dan demikian juga kita adalah manusia, kita juga dapat menjadi korban, tetapi bukan dengan cara kita disembelih, tidak ya. Tetapi kita dapat menjadi korban yang dipersembahkan kepada Tuhan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan, seperti orang-orang Lewi yang dikorbankan sebagai apa? Sebagai satu suku dikorbankan, artinya mereka tidak punya apa? Tidak punya tanah, mereka hanya dapat apa? Pembagian dari suku-suku lain. Lalu mereka tidak melakukan seperti suku-suku lain. Kenapa? Karena mereka dikhususkan kepada satu pekerjaan yang khusus bagi Tuhan. Pelajaran sahabat kita katakan kemudian. Apakah pentingnya bagi Allah untuk berjanji bahwa dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan dalam Yesaya 66 ayat 21. Nah, kata mereka pada ayat 21 merujuk pada saudaramu dari antara segala bangsa yang tertulis pada ayat sebelumnya. Jadi kata mereka ini, mereka itu bukan orang Israel. Ya, mereka bukan orang Israel. Beberapa di
antara mereka dipilih Allah sebagai pemimpin ibadah bersama dengan imam dan orang Lewi. Dan satu pemahaman ini, kata mereka ini bukan orang Israel, ini merupakan perubahan yang revolusioner. Perubahan yang revolusioner. Kenapa? Sebelumnya Allah telah memberikan wewenang hanya kepada keturunan Harun untuk melayani sebagai imam-imam. Dan hanya suku Lewi saja yang dapat membantu para imam. Bangsa-bangsa lain tidak dapat menjadi keturunan Harun atau Lewi. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat di zaman Yesus sekalipun, bagaimana Ka'bah itu disusun, orang-orang kafir itu tidak boleh masuk ke dalam pelataran dalam Ka'bah di Yerusalem. Mereka hanya boleh di luar pagar, dengan kata lain. Tapi di sini ayat ini katakan apa ya? Mereka itu apa? Bangsa-bangsa lain tidak dapat menjadi keturunan Harun atau Lewi, tetapi Allah menunjuk beberapa orang dari bangsa-bangsa lain untuk melayani dalam kapasitas ini. Bahkan tadinya bangsa Israel sekalipun selain suku Lewi juga dilarang untuk melakukannya. Tetapi Allah sekarang apa? Berikan kesempatan. Allah berikan kesempatan kepada bangsa lain yang dipilihnya. Nah, inilah satu konsep ya. Artinya bahwa umat pilihan yang menjadi orang yang dikuduskan itu bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya bukan hanya suku Lewi ataupun keturunan Harun sebagai imam, tetapi kita akan lihat dari 1 Petrus 2 9 sampai 10, kita bisa melihat siapa sekarang ini yang dianggap sebagai imam. Siapakah yang akan menjadi apa? Menjadi orang yang dapat memimpin ibadah, dapat membawakan apa? Firman Tuhan dan lain sebagainya. Nah, mari kita lihat dari satu pelajaran sahabat ini bertanya dan nanti kita akan bahas hal tersebut ya. Baca 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Kepada siapakah Petrus menulis ayat ini? Apakah yang dia katakan, yang dikatakan oleh Petrus? Dan pekabaran apakah yang ia miliki bagi masing-masing kita sebagai anggota dari bangsa yang kudus saat ini, yang Yesus miliki, Allah miliki bagi kita. Masing-masing dikatakan, bukan hanya seseorang pendeta atau siapa, tapi masing-masing kita sebagai anggota dari bangsa yang kudus ini pada saat ini. Apakah kita, pertanyaan berikutnya, apakah kita mengerjakan sesuatu yang lebih baik dari orang Israel yang asli, seperti dalam Keluaran 19 ayat 6, mereka disebutkan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, seperti juga yang kita akan lihat dari 1 Petrus 2 ayat 9 sampai dengan 10. Jadi mari kita lihat. Jadi disinilah kita bisa melihat sekarang bagaimana pembahasan kita selanjutnya ini berfokus kepada apa yang tertulis dari apa yang tertulis di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9 dan ke-10 ya. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Di sana katakan firman Tuhan di situ katakan ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kamu, dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini seperti kata-kata juga dalam Keluaran 19 ayat 6 ya. Tetapi kamu, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Rasul Petrus ini sedang berbicara bukan hanya kepada orang-orang, bukan hanya kepada orang-orang Israel ya pada saat itu, tetapi kepada semua umat manusia yang menerima Yesus Kristus. Mereka akan menjadi apa di sini katakan? A royal priesthood, imamat yang rajani, ya, imamat yang rajani. A holy nation, bangsa yang kudus, ya. Umat kepunyaan Allah, special possession, ya. Supaya apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik. Ada satu konsep dalam kekristenan, agama Protestan, ya, yaitu priesthood of all believers. Nah, priesthood of all believer ini berdasarkan kata dari 1 Petrus tadi ya, dikatakan imamat yang apa? Imamat yang rajani atau royal priesthood, artinya semua orang yang percaya adalah imam. Itu mengujuk kepada universal priesthood, semuanya menjadi
imam. Nah, ini didasarkan dari apa yang pertama-tama idenya diambil dari apa yang Martin Luther tulis di tahun 1520-an. Apa yang dia tulis? Bahwa dikatakan bahwa paus atau uskup yang mengurapi atau mencukuri, ya, make tonsures itu rambut, ya. Kita lihat imam-imam di abad pertengahan ada rambut di tengah itu, mereka cukur, ya. Lalu kemudian apa? Mencukuri ubun-ubun, mengurapi, menabiskan, atau mengenakan pakaian yang berbeda dengan kaum awam, dikatakan apa? Itu dapat membuat seorang menjadi munafik, dikatakan, ya. Itu dapat membuat seseorang menjadi munafik atau menjadi ikon atau ikon yang dicat minyak penyembah berhala, dia katakan, ya. Idolatrous oil painted icon, but in no way make a Christian or spiritual being. Jadi kalau orang, dan dengan kata lain, Martin Luther tidak melihat bahwa kalau kita menjadi seorang rohaniawan, ya, rohaniawan yang dibedakan dengan istilah kaum awam, maka itu kita menjadikan diri kita. Kalau saya merasa bahwa saya lebih tinggi daripada Anda. Karena kenapa? Karena saya pendeta, lalu saya punya jubah kebesaran sebagai orang pendeta, maka saya dapat menjadi apa? Dengan kata lain, saya dapat menjadi orang yang dianggap jadi berhala. Karena orang yang sembah-sembah saya. Orang yang hanya melihat saya dalam apa? Kehebatan atau ketinggian saya sebagai orang yang agamawi dibandingkan orang lain. Dan ini Martin Luther katakan saya menjadi apa? Menjadi seperti berhala, ya, seperti berhala yang dicat dan untuk dapat dipuja dan dipuji oleh orang-orang lain. Lalu dia katakan, in fact, if we are all consecrated priest through baptism, menurut Martin Luther, kita semua adalah imam yang sudah sudah ditahbiskan kepada Allah melalui baptisan kita. Dan menurut Martin Luther itu berdasarkan 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa kita adalah imamat yang rajani, dan juga berdasarkan Wahyu 5 ayat 10 di mana melalui darah Kristus kita sudah semuanya menjadi imam dan raja. Jadi bukan hanya pendeta Stephen Rantung itulah imam dan raja. Anda semua adalah apa? Melayani seorang imam dan raja. Kalau itu terjadi, menurut Martin Luther, maka saya akan menjadi sebagai apa? Berhala yang Anda sembah. Dan itu Martin Luther katakan tidak boleh. Kita semua, menurut Martin Luther, kita semua adalah imam. Kita semua adalah imam. Ya, itu yang dia ajarkan. Ya. Jadi bagi priesthood of all believers, universal priesthood itu tidak ada perbedaan antara pemimpin agama yang profesional dan kaum awam yang amatiran. Yang membedakan saudara dan saya bukan karena status saya. Status saya sebagai apa? Gembala atau pengajar. Kenapa? Karena yang membedakan kita itu bukan status sebagai profesional. Saya profesional karena saya sudah dapat doktor, lalu Anda tidak punya doktor teologi. Tidak. Yang membedakan antara saudara dan saya, bukan saya profesional, Anda amatir, tetapi yang membedakan adalah karena adanya karunia roh. Masing-masing kita diberikan karunia roh. Ya, dan yang memberikan itu adalah Roh Kudus. Siapalah awak ini? Siapalah Stephen Rantung ini dibandingkan Roh Kudus yang memberikan kepada masing-masing Anda, yang memberikan kepada Elisa Sregar, yang memberikan kepada Angli Lalaki, yang memberikan kepada Aaron Manopoto, siapapun Anda. Kuasa, kesanggupan yang sama yang dapat digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Tidak heran, Russell Burrill ya, penulis Advent ya, dia katakan apa? Bahwa dalam perjanjian baru, gereja tidak memiliki keimamatan. Gereja itu adalah keimamatan itu. Jadi di dalam perjanjian baru tidak ada imam. Karena gereja itu adalah imam itu. Ya, jadi dengan kata lain, priesthood of all believers. Semua anak Tuhan itu dikatakan apa? Itu menjadi apa? Imam di dalam perjanjian baru. Jadi the priesthood of all believers is the only authorized priesthood in the New Testament. Jadi di dalam perjanjian baru, imam yang diotorisasi adalah semua kita. Semua orang Kristen. Itulah yang menjadi apa? Imam yang diotorisasi. All of God's children, semua anak-anak Allah memiliki akses dapat datang langsung kepada Allah. Dan all of God's children have a right. Semua kita, semua anak Allah memiliki hak
di dalam pelayanan, memiliki hak di dalam pelayanan. Nah, mungkin ya tidak ada, dengan kata lain tidak ada perbedaan ya. Nah, mungkin Anda katakan, loh, kalau pendeta itu bukan profesional, kenapa pendeta yang digaji? Bukankah kita istilahnya kasih persembahan, perpuluhan itu kemudian dikirim ke conference, lalu conference atur perpuluhan itu untuk pekerjaan Tuhan, dan salah satu dari uang perpuluhan itu digunakan untuk gaji daripada pendeta. Supaya apa? Supaya anggota dapat duduk dan melihat saja. Yang penting sudah apa? Hak mereka sudah selesai, apa yang mereka, kewajiban mereka sudah selesai, lalu mereka bekerjalah mereka di dunia sekuler mereka. Tetapi sekali lagi, prinsip priesthood of all believers menyatakan bahwa Anda bukan orang sekuler dan saya orang apa? Religious atau rohani. Tidak. Priesthood of all believer artinya kita semua adalah apa? Imam di mana saja kita berada, kita apa? Kita sedang menginjil, kita melakukan ya. Tetapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, perbedaannya adalah karunia roh. Dan seorang pendeta mungkin memiliki karunia yang berbeda dan masing-masing mendapatkan karunia yang berbeda. Seorang gembala atau pengajar menurut Efesus 4 maksud saya. Efesus 4 ayat 12 sampai 15 katakan seorang pengajar atau gembala itu adalah tugasnya untuk apa? Untuk memperlengkapi, mengequip, menyiapkan, mempersiapkan orang-orang kudus. Tugas saya adalah mempersiapkan umat Tuhan yang ada khususnya di Jemaat Fisdak bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, kerohanian dapat diangkat ya, sampai kita semua telah mencapai satu kesatuan iman, kekuatan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, memiliki kedewasaan kerohanian yang penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itulah sebabnya saya mengajar. Itulah saya istilahnya membagikan firman Tuhan. Saya yang juga sebagai tetap murid, karena saya mempelajari firman Tuhan, saya juga tetap belajar setiap harinya. Tapi saya tidak hanya untuk diri saya sendiri, tapi kita apa? Kita bagikan. Kenapa? Supaya kita dapat mencapai kesatuan iman. Dapat memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dapat memiliki kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi ayat 15 katakan apa? Tugas seorang pendeta adalah, tetapi dengan apabila itu dia dapat memperlengkapi anggota dengan pekerjaan pelayanan, maka kita akan dikatakan apa? Tetap teguh, berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tapi sekali lagi, ini adalah hanya satu dari beberapa karunia roh. Ya, satu. Yang saya lakukan itu hanya satu. Yang satu lainnya dilakukan oleh saudara ketua Rituan Lingga. Yang satu lainnya dilakukan oleh saudara ketua Yohanes Tilaar. Yang satunya lagi dilakukan oleh saudari Lucy Lalaki. Dan kita semua. Masing-masing kita diberikan karunia roh. Dan karunia saya itulah yang saya lakukan. Saya memperlengkapi umat-umat Tuhan dengan supaya dapat membawakan pekerjaan pelayanan dengan apa? Pembangunan kita, supaya kita memiliki kekuatan apa? Kesatuan iman, pengetahuan yang benar, dan lain hal seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 12 sampai 15. Jadi dengan kata lain, anggota setiap umat Tuhan, dengan kata lain anggota, sebenarnya bukan anggota, tapi setiap imam-imam, karena kita semua imam ya. Setiap imam-imam itu bukan hanya untuk duduk dan melihat saja, tetapi juga belajar untuk melayani. Dan kebetulan saya memiliki mungkin ya, Tuhan memberikan kepada saya satu karunia supaya saya dapat apa? Mengajar, dan supaya Anda juga dapat belajar, supaya kita dapat sama-sama memiliki apa? Melayani atau masuk kepada pekerjaan pelayanan. Jadi dengan kata lain, Anda jangan hanya duduk dan melihat. Seperti Om Rain waktu lalu katakan, Om Pendeta Ren Saule ya, catat-catat itu ayat-ayat ya, catat-catat apa yang Anda sudah dengar, bagikan ya. Seperti kita sudah pelajari tadi malam, Yesaya 50 ayat 4 katakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, ayat ini kita aplikasikan ke Fisdak,
Mungkin dikatakan setiap malam ia mempertajam pendengaranku untuk mendengarkan ibadah malam Fisdak seperti seorang murid. Ya. Bukan supaya apa-apa, supaya Anda dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Bukan hanya supaya Anda tidak letih lesu. Tidak, ayat ini katakan Anda mendapat apa yang Anda dengar. Tapi marilah Anda gunakan itu. Bukan hanya Anda share. Kalau Anda bisa, Anda tahu mungkin saudara-saudari Anda yang dalam keadaan lemah. Angkat messenger Anda, telepon atau ketik, tulis kepada mereka. Komen kepada mereka. Pada saat di status Facebook mereka misalnya, mereka sedang orang bilang, sedang galau atau apa ya. Berikan kekuatan kepada mereka dari firman Tuhan yang Anda sudah peroleh, yang telah menguatkan Anda. Dan apabila kita lakukan itu, maka kita akan menjadi bukan hanya anggota yang duduk dan hanya lia-lia saja, tetapi Anda juga telah belajar untuk melayani dan masuk ke dalam pekerjaan pelayanan. Tulisan-tulisan pena inspirasi sudah sering diulangi oleh pendeta muda Tulus Nainggolan, ya. Dikatakan bukan hanya kepada ordained minister, pendeta yang sudah diurapi, terletak responsibility atau apa ya, responsibility, tanggung jawab untuk memberitakan kabar keselamatan, ya, untuk memenuhi gospel commission. Everyone, dikatakan setiap orang yang telah menerima Kristus. Kalau Anda sudah menerima Kristus, maka Anda sudah dipanggil untuk melakukan pekerjaan keselamatan kepada sahabat-sahabat Anda, keluarga Anda, fellow human being, kepada sesama kita. Look not. Berikutnya, Review and Herald dikatakan jangan hanya apa? Jangan hanya melihat atau bergantung kepada para pendeta untuk melakukan pekerjaan. Kenapa? Jangan kalau Anda hanya kasih ke pendeta, kalau Anda hanya kasih ke pendeta pekerjaan pelayanan untuk menjangkau orang lain, maka Ellen White katakan dalam Review and Herald, maka Anda akan tertidur seperti wanita yang bodoh. 5 wanita yang bodoh yang tidak tidak memiliki apa? Minyak bagi lampu mereka. Ya. Pada saat Anda memberitakan, Anda melihat, duduk, mendengar, belajar, dan membagikan, maka Anda dikatakan Anda telah mengisi lampu Anda dengan minyak rahmat Allah. Minyak rahmat Allah. Should everyone in the church, kalau saja setiap umat manusia yang ada atau di dalam gereja, should everyone in the church let his light shine forth. Kalau saja setiap Anda membuat atau terang yang Anda miliki itu Anda beritakan, dikatakan kepada orang lain seperti yang seperti yang didesain, ya, as God's design He should, seperti yang dikehendaki oleh Allah, Anda memancarkan terang Anda. What a work would be done. Waduh, hebat sekali pekerjaan Tuhan itu akan terjadi. A living church will be a working church. Kalau itu setiap anggota memancarkan terang yang mereka sudah terima setiap malam 1 tahun ini tidak pernah kita Tuhan sudah berkati kita, ya, dan kita sudah mempelajari firman Tuhan, kita bahkan sudah membagikan firman Tuhan, Anda sudah membagikan, Anda sudah bekerja, maka kita dikatakan menjadi gereja yang hidup, bukan hanya hidup tapi bekerja, gereja yang bekerja. Nah, saya mohon maaf saudara-saudara lain yang ada di jemaat-jemaat lain, ya. Saya bukan sedang mau mencoba mengangkat jemaat Fisdak, tapi saya ingin memuji saat ini, memberikan kesaksian bagaimana jemaat Fisdak khususnya di sepanjang 1 tahun terakhir ini, ya. Pada saat kita mengadakan acara ibadah setiap malam dan lain sebagainya, saya melihat pertumbuhan kerohanian yang lebih kuat. Saya dapat melihat kenapa? Karena saya juga melihat pertama-tama dari dalam diri saya pribadi. Dan saya bisa melihat bagaimana itu terpancar kepada anggota-anggota jemaat Fisdak. Semuanya yang membagikan pekabaran tersebut. Dan ada juga yang bukan hanya mereka membagikan kepada sahabat-sahabat mereka melalui sharing dan mereka menghubungi keluarga mereka. Semua, hampir semua saya lihat, ya, saya sudah perhatikan satu-satu, ya. Tapi juga Anda lihat setiap acara ibadah sahabat kami, ya, ada. Saya bukan tadinya kalau sebelum ini terus terang saja, ya, sebelum pandemik mungkin yang mengajar sekolah sahabat itu paling ketua Tilaar atau pendeta muda Tulus dan saya yang ambil kesimpulan sebelum pandemik. Tetapi setelah masa pandemik ini, coba Anda lihat setiap sahabat itu saya cuma dapat kesempatan 1 kali dalam setiap 3 minggu. Berganti-ganti orang-orangnya. Lebih banyak orang yang
dapat memberitakan kabar tersebut. Bahkan ibu-ibu tadinya, terus terang saja, selama 8 tahun, hampir 8 tahun saya di Fisdak ini, masuk tahun ke-8. Jarang saya melihat ibu-ibu yang mengajar pelajaran sekolah Sabat. Tetapi sekarang di Fisdak, setiap hari Sabat, setiap sekali 3 minggu, ada ibu-ibu yang apa? Yang membahas pelajaran sekolah Sabat. Dan bagaimana kita melihat ada bagaimana traktat-traktat, ya, traktat-traktat itu telah dibagikan. Ketua Angli Lalaki dan saudara-saudara lainnya selalu, ya, mereka bekerja. Saya terus terang, saya kadang-kadang saya merasa, saudara Angli Lalaki, Anda bagi-bagi traktat pada saat Anda bekerja, itu kan apa kira-kira tidak dalam tanda kutip melanggar hukum, saya katakan, ya. Apa membagikan traktat, kan ada tempat-tempat tertentu di Amerika itu dilarang untuk bagi-bagi seperti itu. Tetapi begitu tidak, ya. Dan traktat yang cukup banyak, sudah 1000-an itu, sekarang sudah hampir habis karena dibagi-bagi terus oleh anggota-anggota di Jemaat Fisdak. Jadi saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu memang dapat dilakukan oleh setiap anggota. Bukan hanya saya sebagai pendeta, bukan hanya ketua-ketua jemaat, bukan hanya ketua diakon dan diakones, pendeta muda tulus dan saudari Iin. Coba Anda lihat sekarang, bagaimana mereka kemudian terus juga apa? Memiliki semangat untuk mengabarkan Injil. Saudari Iin sudah memiliki satu program untuk membaca tentang rumah tangga, buku rumah tangga. Setiap akhir pekan, pendeta muda tulus akan bukan hanya dia membawakan pelajaran sekolah Sabat, tetapi setiap pagi, setiap hari Sabtu dan Minggu, dia membahas tentang buku kemenangan akhir, jam 7.30 pagi. Dan begitu banyak lagi program-program lainnya yang sudah diatur oleh Fisdak Media Ministry di bawah pimpinan saudara Aaron dan saudara Elisa Siregar. Jadi semua ini sudah semakin apa? Bergerak. Dan inilah saya katakan, ya, a living church yang sedang bekerja. Dan saya mengajak bukan hanya jemaat Fisdak, tapi mari semua jemaat-jemaat Tuhan di mana saja, di California, di Colorado, di Washington State, di Indonesia, di mana saja. Mari kita lihat apa yang dapat kita lakukan oleh setiap anggota. Di Fisdak Media Ministry kita sudah membuat kira-kira program-program apa yang kita lakukan yang dapat menjangkau bukan hanya orang-orang yang berbahasa Inggris. Sudah ada usulan bagaimana kalau anak-anak muda kita dapat menjangkau sesama anak muda mungkin dengan membuat video-video religious yang biasanya cuma pendek-pendek, anak-anak muda di TikTok, ya. Jadi kita sudah memikirkan hal tersebut dan kemudian kita sudah bisa lihat bagaimana pada waktu lalu Ketua Pemuda Advent Jemaat Fisdak, Brami Tilaar, pada saat dia membuat misalnya cerita anak-anak, dia buat seperti ada video singkat. Dan kalau kita sudah pikirkan kalau Brami misalnya akan terus membuat video-video seperti itu dan kita masukkan ke TikTok, maka kita dapat menginjil dengan lebih lebih banyak orang yang tadinya tidak dapat kita jangkau, tetapi mungkin dengan media ini dapat juga dijangkau. Dan ada begitu banyak. Tapi poinnya adalah bahwa saya sebagai seorang pendeta, saya tidak lagi merasa saya dibebani, ya. Ya, tidak pernah saya merasa dibebani, ya. Tetapi poinnya adalah pada saat anggota-anggota semua sudah menjadi imam-imam yang bekerja untuk mengabarkan Injil, maka pekerjaan Tuhan itu menjadi ringan dan dapat lebih menjangkau banyak orang. Dan saya berdoa, kiranya pekerjaan yang sudah dimulaikan, yang kami sudah mulaikan di Fisdak itu dapat direplicate, ya, dapat direplicate, dapat diikuti, dapat dilakukan juga oleh setiap jemaat yang ada di mana saja, bukan untuk kemuliaan kami, bukan untuk kemuliaan saya atau siapapun, tetapi segala sesuatu ini kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.